Rusia kembali menyerang sektor energi Ukraina. Serangan-serangan tersebut telah menyebabkan pemadaman listrik darurat di sejumlah wilayah, termasuk ibu kota Kiev dan wilayah sekitarnya. Kota-kota di Ukraina menjadi sasaran serangan rudal baru pagi ini saat Moskwa memperingati Hari Kemenangan, hari libur kenegaraan terpenting di Rusia. Kita mulai di Kiev. Kota Kharkiv telah lama dianggap sebagai salah satu target terpenting Vladimir Putin. Sebagai kota terbesar kedua di Ukraina yang hanya berjarak 30 km dari perbatasan, ini adalah salah satu target utama yang coba diduduki Rusia saat invasi tahun 2022. Meskipun upaya pertama gagal, Kremlin tidak pernah melepaskan keinginannya untuk menguasai wilayah ini. Faktanya, bagian paling krusial dari rencana ofensif Rusia untuk musim semi musim panas tahun 2022 difokuskan pada front ini. Tujuan mereka adalah membangun zona penyangga di sekitar Vovchansk. Menurut Reuters dan beberapa analis militer barat, Rusia ingin melindungi Oblast Belgorod dari serangan artileri dan drone Ukraina, sambil perlahan-lahan mendekati posisi yang cukup dekat untuk membombardir Kharkiv. Putin percaya bahwa jika kota kecil Vovchansk berhasil direbut, akan lebih mudah untuk melancarkan serangan darat ke kota sasaran. Karena itu Rusia siap membayar harga yang mahal. Sejak akhir tahun 2025, mereka telah mengumpulkan kekuatan besar di wilayah tersebut, termasuk divisi infanteri bermotor ke-69 dan pasukan Akhmat terkenal milik Kadyrov. Mereka menggunakan taktik infiltrasi kelompok kecil dan tekanan artileri tanpa henti untuk melemahkan kekuatan Ukraina. Strategi ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mencegah Ukraina memindahkan pasukan ke Donetsk. Kedua, merebut wilayah baru di Oblast Kharkiv. Ketiga, menunjukkan di televisi Rusia bahwa mereka berhasil mempertahankan perbatasan mereka sendiri. Namun, dari April hingga Mei 2026, Ukraina membalikan keadaan melalui serangan balasan yang intens. Vovchansk, yang hanya berjarak 5 km dari perbatasan, tidak lagi menjadi jalur bagi kemajuan Rusia, melainkan menjadi garis depan berdarah yang menggagalkan perhitungan Kremlin. Aktor utama di balik terobosan ini adalah Batalion Serbu ke-23 dari Garda Nasional Ukraina. Meskipun medannya sulit, mereka berhasil membersihkan posisi pertahanan Rusia. Menurut pernyataan resmi, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina yang sudah lama bertahan melancarkan serangan balasan yang signifikan di wilayah ini. Untuk memahami betapa sulitnya misi ini, bayangkan seperti apa medan pertempurannya. Vovchansk hancur karena pertempuran bulanan, banyak ranjau darat, bangunan yang hancur, dan drone yang selalu mengawasi dari atas. Dalam kondisi seperti ini, menyerang jauh lebih berbahaya daripada bertahan, karena kamu mudah terlihat dan diserang oleh musuh. Dalam video yang dirilis oleh Resimen, terlihat unit-unit Ukraina bersama beberapa relawan asing dari Amerika Latin bertempur di hutan lebat dan rumah-rumah yang runtuh. Hasilnya, Ukraina berhasil membuat kemajuan besar di sekitarnya. Staritsia hanya berjarak 4 hingga 5 km dari perbatasan Rusia. Karena itu pasukan Ukraina sekarang berada dalam jarak serang ke perbatasan Rusia. Ini adalah ketakutan terbesar Moskow. Dengan jarak sedekat ini, artileri dan drone Ukraina dapat langsung memantau dan menyerang sisi lain perbatasan. Zona penyangga yang diimpikan oleh Putin tampaknya telah menjadi jebakan besar bagi tentaranya sendiri. Jadi ketika Ukraina berhasil membersihkan area seperti ini, mereka tidak hanya mendapatkan wilayah, mereka mengurangi tempat persembunyian pasukan Rusia, melemahkan pertahanan mereka, dan memaksa mereka mundur ke posisi yang lebih sulit untuk dipertahankan. Di arah Vilcha, pihak Ukraina juga melaporkan bahwa pasukan mereka telah mendekati area sekitar desa tersebut dan merebut kembali beberapa posisi di bagian tenggara Vovchansk. Ini bukan terobosan besar, tapi jika digabungkan, pesannya jelas. Rencana zona penyangga Rusia di Kharkiv Utara tidak berjalan sesuai keinginan Moskwa. Alih-alih mereka yang terus maju, mereka justru dipaksa bertahan, mundur, dan menata ulang garis mereka. Dan ini tidak hanya terjadi di Vovchansk. Di bagian lain dari front timur laut, seperti di arah Kupiansk, Ukraina juga terus mencoba merespons tekanan Rusia dengan serangan balasan kecil namun beruntun. Karena meskipun Rusia mengklaim mereka menguasai, masih ada sektor-sektor di mana Ukraina menemukan peluang untuk menyerang, merebut kembali, dan mengacaukan rencana Moskow.
Sementara hal ini terjadi di utara, tekanan justru lebih berat di bagian front lain menurut para pengamat independen yang menyatakan serangan Rusia tetap intens di arah Donetsk dan Zaporizhia. Di sini terlihat di mana Rusia ingin memfokuskan kekuatannya di area-area yang bisa membuka jalan untuk kemajuan yang lebih dalam. Salah satu titik terpanas adalah sektor Pokrovsk. Di sini, Rusia mencoba memanfaatkan posisi yang telah mereka dapatkan untuk memperluas kendali mereka di Donbas. Namun, merebut suatu wilayah tidak otomatis berarti kemenangan strategis, karena memasuki sebuah kota adalah hal yang berbeda. Itu juga berbeda jika digunakan untuk menghancurkan seluruh pertahanan Ukraina. Di wilayah Pokrovsk, unit-unit Ukraina melaporkan bahwa ada kendaraan lapis baja Rusia, artileri, dan personel baru yang sedang dikumpulkan. Di sekitar posisi yang telah direbut, artinya Rusia sedang bersiap untuk tekanan berikutnya. Namun seiring bertambahnya kekuatan, kebutuhan pasokannya juga semakin besar. Mereka butuh bahan bakar, butuh amunisi, butuh tempat perbaikan, butuh jalan, jembatan, gudang, dan area persiapan. Dan disinilah strategi Ukraina masuk. Mereka tidak perlu langsung menyerang setiap kota yang diduduki untuk menyulitkan Rusia. Kadang-kadang cukup hanya menyerang bagian belakang mesin perang itu. Jika logistik terkena, gerak maju akan melambat. Jika jalur pasokan rusak, artileri akan melemah. Jika aliran bahan bakar dan amunisi terputus, sebanyak apapun tentaranya, ofensif tidak akan mudah bergerak maju. Itulah sebabnya tempat-tempat seperti Mariupol, meskipun jauh dari garis depan, tetap menjadi bagian dari pertempuran. Namun jika drone dan serangan jarak jauh bisa mencapai depot, rute, dan pergerakan militer di belakang garis Rusia, itu berarti Rusia tidak pernah benar-benar aman. Dan inilah gambaran yang lebih besar. Di utara, Ukraina menahan rencana zona penyangga. Di timur, mereka menghadapi tekanan berat dari Rusia di Donbas. Di belakang garis depan, mereka menyerang logistik yang menggerakkan serangan Rusia. Di sekitar Mariupol yang diduduki, Rusia menghadapi masalah baru. Pasukan Ukraina belum kembali ke kota itu sendiri. Belum ada pengibaran bendera, belum ada pembebasan di jalan-jalan, tapi ada hal lain yang terjadi di belakang garis Rusia. ISW melaporkan bahwa Ukraina menggunakan drone pengintai dan serang untuk memantau dan menyerang jalur pasokan Rusia di wilayah Donetsk yang diduduki. Ada rekaman yang telah diverifikasi lokasinya yang juga menunjukkan serangan terhadap kendaraan Rusia di jalan-jalan yang digunakan menuju dan keluar dari Mariupol. Artinya, wilayah belakang Rusia yang dulu tenang, sekarang sudah tidak lagi tenang. Kalau dulu seorang sopir Rusia bisa berpikir bahwa perjalanan menuju garis depan itu aman, sekarang situasinya sudah berbeda. Setiap truk, setiap kendaraan, setiap konvoi, setiap truk bahan bakar, semua bisa terlihat oleh drone. Karena garis depan tidak hanya dijalankan oleh tentara. Garis depan dijalankan oleh bahan bakar, amunisi, makanan, suku cadang, tim perbaikan, dan pergerakan terus-menerus dari area belakang. Ketika logistik terganggu atau tertunda, artileri menjadi lemah. Ketika artileri melemah, serangan melambat. Ketika serangan melambat, momentum hilang. Ini belum berarti bahwa Ukraina telah menguasai Mariupol. Masih jauh dari itu. Tapi pesannya jelas. Bahkan daerah yang jauh di dalam wilayah pendudukan pun tidak lagi aman untuk pergerakan militer Rusia. Dan ketika ini digabungkan dengan apa yang terjadi di utara, masalah Moskow menjadi semakin jelas. Di arah Vovchansk, pasukan Rusia terpaksa bertahan setelah beberapa serangan balasan Ukraina. Di garis Pokrovsk dan Donetsk, tekanan dari Rusia masih berat, tapi harga yang harus dibayar sangat tinggi, baik dari segi personel, perlengkapan, maupun amunisi. Di selatan, drone yang menyulitkan jalur suplai di belakang garis depan. Artinya, Rusia menghadapi tantangan di lebih dari satu tempat. Di utara, rencana zona penyangga sedang dihalangi. Di tengah, setiap kilometer kemajuan sangat mahal harganya. Di belakang garis, logistik menjadi sasaran. Jadi meskipun ada beberapa wilayah yang terus dicoba direbut oleh Rusia, narasi bahwa kemajuan mereka terus-menerus tidak lagi sesederhana itu. Memang ada kemajuan ya, tapi ada harganya. Dan seiring waktu berjalan, harga setiap langkah semakin tinggi. Bagi Ukraina, tujuannya sekarang bukan selalu terobosan besar. Terkadang yang lebih penting adalah memperlambat musuh, mengacaukan suplai mereka, dan memaksa mereka menyebar pasukan ke banyak arah. Disinilah perang drone menjadi penting. Ini tidak menggantikan seluruh angkatan udara, tapi ini bisa membuat jalanan, depo, dan konvoi yang dulu ada di belakang pertempuran menjadi berbahaya. Dalam perang modern, bagian belakang garis depan juga menjadi garis depan.
Dan itulah perubahan terbesar bagi Rusia. Karena jika truk-truk di rute Mariupol harus menghindari drone, jika posisi-posisi dekat perbatasan harus bersiap menghadapi serangan balasan, dan jika setiap kemajuan di Donbas membutuhkan pengorbanan besar, itu berarti satu hal: mesin perang Rusia masih terus berjalan, tapi tidak lagi berjalan tanpa hambatan. Dan dalam perang yang didasarkan pada posisi, suplai, dan waktu, terkadang satu penundaan, satu konvoi yang hancur, atau satu garis hutan yang direbut kembali sudah cukup untuk mengubah jalannya pertempuran berikutnya. Sementara semua ini terjadi di garis depan, metode yang digunakan oleh Ukraina sedang membentuk masa depan perang. Dalam operasi di Vovchansk, Resimen Serbu ke-23 menggabungkan taktik infanteri klasik dan penggunaan sistem tak berawak. Drone pengintai memetakan setiap parit dan bunker. Drone FPV menyerang posisi Rusia, sementara kelompok serbu darat maju dengan dukungan dari drone tersebut. Manusia dan mesin bekerja sama di setiap tahap operasi. Ini adalah salah satu penerapan paling sukses dari model pertahanan aktif dan serangan balasan lokal yang dikembangkan oleh Ukraina pada tahun 2026 ini. Ukraina juga menerjunkan sistem pertahanan baru yang didukung AI di medan perang. Drone fiber optik yang dikendalikan dengan kabel fisik dan kebal terhadap sistem peperangan elektronik Rusia kini semakin umum di garis depan. Turret otomatis bertenaga AI juga sedang diuji untuk mendeteksi dan menembak jatuh UAV Rusia. Dan robot darat kini bukan lagi peralatan eksperimental. Lebih dari 24.500 misi robotik telah dilakukan pada kuartal pertama tahun 2026. Ukraina tidak hanya melancarkan serangan balasan, tetapi juga mengubah teknologi pertahanan dan ofensif itu sendiri. Jadi, apa yang tersisa untuk Putin? Rencana zona penyangganya di Kharkiv sudah runtuh. Pasukan di utara terpaksa bertahan dan mereka tidak bisa melindungi area belakang mereka. Namun Rusia tetap berbahaya dan Putin masih punya beberapa kartu. Serangan musim panas. Penambahan pasukan dari divisi tank ke-90 di sekitar Pokrovsk dan di sektor Orekiv menunjukkan bahwa Rusia sedang merencanakan serangan besar di Donetsk musim panas ini. Logika Kremlin sederhana saja, mengganti kekalahan di utara dengan merebut wilayah di tenggara. Namun, serangan ini tetap akan mengikuti model perang atrisi yang sama. Ribuan tentara, ratusan kendaraan, dan jumlah korban yang sangat besar hanya untuk merebut beberapa kilometer persegi. Dan jaringan drone Ukraina yang semakin kuat setiap hari hanya akan semakin meningkatkan angka tersebut. Mobilisasi. Selama beberapa bulan, Kremlin telah mencoba menutupi kekurangan tentara dengan diam-diam memanggil para cadangan. Namun, mereka takut untuk mendeklarasikan mobilisasi penuh. Mobilisasi parsial pada tahun 2022 berakhir dengan pelarian massal dan protes besar-besaran. Putin mungkin terpaksa menggunakan kartu ini, namun jika dia melakukannya, kekacauan akan meledak di dalam negerinya sendiri. Perang energi. Rusia secara sistematis menyerang infrastruktur energi Ukraina selama 3 musim dingin terakhir. Strategi yang sama direncanakan untuk musim dingin tahun 2026 hingga 2027. Menghancurkan sistem pemanas dan listrik Ukraina untuk memaksa warga sipil menyerah. Namun, Ukraina semakin memperkuat pertahanannya setelah setiap musim dingin. Dan Sekutu Barat mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara. Diplomasi. Putin menggunakan Trump untuk memaksa gencatan senjata dan negosiasi, membawa pesan bahwa momentum ada di pihak kita. Sekarang kita sudah sepakat, tapi kenyataan di garis depan bertentangan dengan hal itu. Selama Ukraina tidak mundur dan dukungan dari Barat terus berlanjut, kartu diplomasi Putin akan tetap lemah. Dan kartu kelima, ancaman nuklir yang masih tetap digunakan sebagai alat menakut-nakuti. Tapi perlahan-lahan, ancaman itu semakin kehilangan kredibilitas setiap harinya. Selama 4 tahun, Kremlin telah mengumbar ancaman ini. Namun mereka tidak menggunakannya karena konsekuensi penggunaannya jauh lebih berat dibandingkan jika tidak digunakan. Sebagai kesimpulan, semua kartu di tangan Putin, baik itu berbahaya, mahal, atau tidak efektif. Zona penyangga di utara pun mulai runtuh. Logistik di selatan sedang diserang. Dan perang atrisi di tengah menguras kekuatan Rusia yang juga semakin menipis. Kesabaran rakyat pun mulai habis. Kremlin masih bisa menyerang, masih bisa menghancurkan. Tapi sekarang mereka tidak bisa lagi maju ke arah yang mereka inginkan.
Singkatnya, Rusia sedang berusaha memaksakan perubahan peta ke arah yang diinginkannya, tapi garis depan tidak selalu mengikuti. Mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan ini adalah titik balik utama dalam perang ini. Tapi satu hal yang jelas sekarang, keyakinan Putin bahwa waktu ada di pihaknya perlahan-lahan runtuh seiring berlalunya setiap minggu. Bagi Putin, Bobchansk bukan hanya sebuah desa biasa. Ini adalah pintu masuk ke Kharkiv, sebuah zona penyangga dalam pikirannya dan soal kehormatan. Pintu itu sekarang sudah tertutup, bukan di hadapan Ukraina, tapi di hadapan Putin sendiri. Jadi apa pendapat Anda tentang hal ini?